Bahan ramah lingkungan dalam dekorasi ruang tamu minimalis modern. Dalam dunia desain interior, semakin banyak pemilik rumah yang tertarik pada bahan ramah lingkungan untuk menciptakan ruang hidup yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga bertanggung jawab secara lingkungan. Estetika minimalis, yang dikenal dengan garis-garis bersih, ruang terbuka, dan kesederhanaannya, sangat cocok dengan penggunaan bahan-bahan berkelanjutan. Perpaduan desain minimalis dan elemen ramah lingkungan menghasilkan ruang tamu yang bergaya dan ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama dan bahan yang dapat digunakan dalam dekorasi ruang tamu minimalis modern. Prinsip-prinsip minimalis modern. Minimalisme modern berfokus pada ide bahwa lebih sedikit lebih baik. Ini menekankan fungsionalitas, kesederhanaan, dan penghapusan elemen-elemen yang tidak perlu. Filosofi desain ini menciptakan ruang yang terbuka, lapang, dan tenang. Ruang tamu minimalis seringkali menampilkan palet warna netral, permukaan yang rapi, dan beberapa pilihan furnitur serta dekorasi yang dipilih dengan baik. Mengapa memilih bahan ramah lingkungan? Bahan ramah lingkungan adalah bahan yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Bahan ini seringkali dapat diperbarui, berkelanjutan, dan tidak beracun. Dengan memilih bahan-bahan ini, pemilik rumah dapat mengurangi jejak karbon mereka, meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, dan berkontribusi pada kesehatan planet secara keseluruhan. Selain itu, bahan ramah lingkungan dapat sama tahan lama dan menarik secara estetis seperti bahan tradisional. Bahan ramah lingkungan utama untuk ruang tamu minimalis. 1. Kayu daur ulang. Manfaat. Kayu daur ulang berasal dari bangunan tua, gudang, dan struktur lainnya, memberikan karakter dan sejarah yang unik. Menggunakan kayu daur ulang mengurangi permintaan akan kayu baru dan mencegah kayu lama menjadi limbah. Aplikasi. Dapat digunakan untuk lantai, furnitur, dinding aksen, dan rak, menambahkan kehangatan dan tekstur pada ruang minimalis. 2. Bamboo. Manfaat. Bambu adalah sumber daya yang dapat diperbarui dengan cepat yang tumbuh lebih cepat daripada kayu keras tradisional. Bambu juga sangat tahan lama dan memiliki tampilan modern yang bersih. Aplikasi. Ideal untuk lantai, furnitur, dan bahkan penutup jendela. Bambu melengkapi estetika minimalis dengan garis-garis bersih dan keindahan alaminya. 3. Gabus. Manfaat. Gabus dipanen dari kulit pohon gabus, yang dapat tumbuh kembali setelah setiap panen. Gabus dapat terurai secara hayati, dapat didaur ulang, dan memiliki sifat isolasi alami. Aplikasi. Gabus dapat digunakan untuk lantai, penutup dinding, dan furnitur, menyediakan permukaan yang lembut dan nyaman yang meningkatkan kualitas akustik dan termal ruangan. 4. Logam daur ulang. Manfaat. Menggunakan logam daur ulang mengurangi kebutuhan akan penambangan dan pengolahan bahan baru, yang dapat memakan banyak energi dan merusak lingkungan. Logam daur ulang tahan lama dan dapat dibentuk menjadi berbagai desain modern yang ramping. Aplikasi. Ideal untuk lampu, rangka furnitur, dan aksen dekoratif. Logam daur ulang menambahkan sentuhan industri pada ruang tamu minimalis. 5. Textile organic. Manfaat. Tekstil organik, seperti katun, linen, dan wool, ditanam dan diproses tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Tekstil ini dapat terurai secara hayati dan seringkali lebih nyaman dan dapat bernapas dibandingkan kain sintetis. Aplikasi. Gunakan tekstil organik untuk pelapis, tirai, karpet, dan bantal lempar untuk menciptakan suasana yang nyaman dan mengundang sambil tetap mempertahankan tampilan minimalis. 6. Batu alam. Manfaat. Batu alam adalah bahan yang tahan lama dan tahan lama yang dapat diperoleh secara berkelanjutan. Batu alam menambahkan sentuhan kemewahan dan keabadian pada setiap ruang. Aplikasi. Masukkan batu alam dalam lantai, meja, penutup rapian, dan potongan aksen untuk memperkenalkan elemen kemewahan dan keabadian. Tips untuk menggabungkan bahan ramah lingkungan. Pilih furnitur multifungsi. Pilihlah barang-barang yang memiliki banyak fungsi untuk mengurangi kebutuhan akan furnitur berlebih. Misalnya, ottoman penyimpanan dapat memberikan tempat duduk, penyimpanan, dan permukaan untuk meletakkan barang-barang. Prioritaskan kualitas daripada kuantitas. Investasikan pada barang-barang berkualitas tinggi dan tahan lama yang akan bertahan lama, daripada memilih barang murah dan mudah dibuang. Manfaatkan cahaya alami. Maksimalkan cahaya alami untuk mengurangi konsumsi energi dan menciptakan ruang yang terang dan menyambut.
Gunakan tirai organik tipis untuk membiarkan cahaya masuk sambil menjaga privasi. Gunakan finishing non-toksik. Pilih cat, noda, dan pelapis yang rendah senyawa organik volatil, VOC, untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan mengurangi dampak lingkungan. Dukung pengrajin lokal. Beli barang-barang buatan tangan dari sumber lokal untuk mendukung ekonomi lokal dan mengurangi jejak karbon yang terkait dengan transportasi. Bagaimana desain minimalis ramah lingkungan? Desain minimalis secara inheren ramah lingkungan, karena beberapa prinsip dan praktik utama yang mengurangi dampak lingkungan. Berikut adalah beberapa cara di mana desain minimalis mempromosikan keberlanjutan. 1. Pengurangan penggunaan material. Kurang lebih banyak. Desain minimalis menekankan kesederhanaan dan penghapusan barang-barang yang tidak perlu. Ini menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam jumlah material yang digunakan untuk konstruksi, dekorasi, dan perabotan. Lebih sedikit kepemilikan. Dengan fokus pada barang-barang esensial dan menghindari kelebihan, minimalisme mengurangi permintaan akan barang konsumsi, yang pada gilirannya mengurangi produksi dan ekstraksi sumber daya. 2. Daya tahan dan umur panjang. Barang berkualitas tinggi. Minimalisme mendorong pembelian barang-barang yang lebih sedikit, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi dan tahan lama. Produk yang tahan lama mengurangi kebutuhan untuk penggantian yang sering, sehingga mengurangi limbah. Desain abadi. Estetika minimalis cenderung abadi, mengurangi kebutuhan untuk sering memperbarui atau merombak ruang agar tetap sesuai dengan tren yang berubah. 3. Efisiensi energi. Pemanfaatan cahaya alami. Ruang minimalis seringkali memiliki jendela besar dan tata letak terbuka untuk memaksimalkan cahaya alami, mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan di siang hari. Pemanasan dan pendinginan yang sederhana. Dengan lebih sedikit hambatan dan kekacauan, udara dapat mengalir lebih bebas di rumah minimalis, yang berpotensi meningkatkan efisiensi sistem pemanasan dan pendinginan. 4. Bahan berkelanjutan. Pilihan ramah lingkungan. Desain minimalis sering melibatkan penggunaan bahan berkelanjutan seperti kayu daur ulang, bambu, gabus, dan logam daur ulang. Bahan-bahan ini memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan tradisional. Finishing non-toksik. Interior minimalis sering menggunakan cat dan finishing yang rendah senyawa organik volatil, VOC, yang meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan mengurangi emisi berbahaya. 5. Pengurangan limbah. Mengurangi kekacauan. Etos minimalis dalam mengurangi kekacauan mendorong konsumsi yang bijaksana dan pembuangan barang yang bertanggung jawab, yang mengarah pada lebih sedikit limbah. Daur ulang dan upcycling. Minimalisme sering melibatkan penggunaan kembali dan upcycling barang-barang yang ada, memberikan mereka kehidupan baru dan menjaga mereka dari tempat pembuangan akhir. 6. Konsumsi yang bijaksana. Pembelian yang penuh pertimbangan. Minimalisme mendorong keputusan pembelian yang penuh pertimbangan dan disengaja, dengan fokus pada kebutuhan dan fungsi daripada pembelian impulsif. Ini mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan produksi massal dan transportasi barang.